Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Risa Nuriani dari kelas PIALT 6C. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang Charles Tung membaca, tulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Membaca permulaan adalah kemampuan menerjemahkan simbol atau gambar ke dalam suara yang dikombinasikan dengan kata-kata. Membaca permulaan pada anak usia dini berada pada tahap mengerti arti simbol, lambang bunyi, dan kemampuan membaca kata yang ada di sekitarnya. Tahapan membaca anak usia dini: yang pertama, tahap fantasi; yang kedua, tahap pembentukan diri; yang ketiga, membaca gambar; yang keempat, pengenalan bacaan; yang kelima, tahap membaca lancar. Menulis permulaan adalah cara merealisasikan simbol bunyi menjadi huruf yang dikenali secara konkret sesuai tata cara menulis yang baik. Berhitung permulaan pada anak usia dini adalah suatu kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk mengembangkan kemampuannya melalui lingkungan sekitar sehingga kemampuan anak tersebut meningkat dan dapat memecahkan suatu masalah matematika. Yang kedua, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pro kontra pengenalan Charles Tung di lembaga PAUD. Karena kita ketahui ya teman-teman, sebenarnya di PAUD itu kita tidak boleh mengajarkan Charles Tung kepada anak usia dini. Karena apa? Karena pada usia dini antara 0 sampai 6 tahun itu adalah usia-usia belajar sambil bermain. Usia-usia yang belum boleh berpikir terlalu berat gitu ya dibanding dengan usia 7 tahun ke atas. Tapi kita juga ketahui di pendidikan jenjang selanjutnya di SDMI itu banyak yang mensyaratkan bahwa peserta didik itu harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung di kelas 1 SD. Karena apa? Karena mata pelajaran di kelas 1 itu di dalamnya itu sudah memuat bacaan-bacaan yang panjang, cerita-cerita dongeng yang panjang, matematikanya pun juga sudah ada penjumlahan, pengurangan, seperti itu. Jadi kalau anak itu pas di TK-nya, pas di PAUD-nya itu belum mengenal sama sekali membaca, menulis, dan berhitung, itu akan kasihan ketika dia di kelas 1-nya, di kelas 1 SD-nya. Karena apa? Karena benar-benar bacaannya itu panjang banget. Jadi benar-benar kasihan ya. Walaupun ada beberapa SD atau MI itu yang melaksanakan ekstrakurikuler atau jam tambahan untuk peserta didik yang belum bisa membaca, menulis, berhitung, seperti itu. Tapi kalau kita ingin mengajarkan Charles Tung di PAUD, itu juga nggak apa-apa menurut saya. Cuma sebatas pengenalan saja. Jadi
Pembelajaran di PAUD itu kita mulai dari hal yang konkret dulu. Seperti contohnya itu bu gurunya itu membawa 2 buah apel, kemudian bertanya sama murid-muridnya, teman-teman, bu guru bawa apa nih? Jumlahnya berapa ya? Kita hitung bersama-sama. Contohnya seperti itu. Atau juga bisa dengan menggunakan media pembelajaran atau dengan bermain sambil belajar. Contohnya itu kayak bermain puzzle. Di situ ada abjad, kemudian anak-anak disuruh mengurutkan A sampai Y sambil bernyanyi A B C D E F G, itu juga bisa. Atau kalau pengenalan di angkanya itu bisa kayak bernyanyi 1 seperti tongkat, 2 seperti bebek. Jadi seperti itu. Jadi pembelajaran Charleston di PAUD itu hanya sebatas belajar sambil bermain. Jadi tidak menekankan terlalu berat pada anak seperti itu. Nah, teman-teman, dalam pembelajarannya itu guru juga dapat menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat yang digunakan untuk menunjang pembelajaran Charleston sendiri itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama itu lebih memudahkan guru dalam mengajar. Yang kedua, anak itu lebih tertarik gitu sama pelajarannya itu. Kemudian anak lebih bereksplorasi. Kemudian keempatnya, anak bisa lebih berpikir kritis dan tidak mudah cepat bosan. Berikut ini saya bikin APE untuk pembelajaran Charleston di PAUD. Langsung saja. APE yang pertama itu adalah papan angka. SCPPA-nya itu untuk anak usia 3-4 tahun. SCPPA-nya itu mengurutkan simbol bilangan dan juga menempatkan sesuai dengan ukurannya. Jadi nanti ada seperti ini. Nanti ada kancingnya itu sesuai dengan angkanya. Jadi anaknya nanti mengurutkan bajunya ini sesuai dengan angka yang tertulis. Kalau di sini 1 berarti di angka 1 dan dimasukkan seperti ini. Begitu seterusnya sampai angka 5. Yang kedua adalah APE papan abjad. Di sini SCPPA-nya itu untuk usia 3-4 tahun itu mengenalkan abjad. Itu fungsinya untuk membaca permulaan untuk anak usia dini. Jadi nanti cara makainya itu di sini ada huruf kecilnya. Jadi nanti anak menempelkan sesuai dengan huruf vokal yang ada di papan. Seumpamanya A, kita menempelkan A. Habis itu I, U, dan seterusnya seperti ini. APE yang ketiga itu adalah nampan tulis. Untuk SCPPA-nya untuk anak usia 5-6 tahun itu di aspek bahasa, di keaksaraan itu ada menirukan bentuk, mengenal huruf abjad, dan juga memahami hubungan bunyi dan bentuk. Jadi nanti ada beberapa kartu. Nanti kita acak kartunya. Seumpama nanti yang keluar huruf 2, di sini udah ada urutan cara menulisnya. Nanti ditaruh seperti ini dan anak menuliskan sesuai dengan alur yang sudah diberikan gurunya, seperti itu. Kemudian jika sudah, anak bisa menyalin di buku tulis atau berganti dengan kartu yang lainnya. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.